Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan mari duduk. Perkenalan Bu, saya dengan Ya, Bidan Adistia. Saya Bapak Waluyo. Ya, apakah ada yang bisa saya bantu Bu, Pak? Iya, Bu. Dengan kedatangan saya dan suami saya di sini itu, saya ingin berkonsultasi dikarenakan saya ingin memasang KB, Bu. Soalnya kami sudah memiliki satu anak dan rencana saya dan suami saya itu ingin menjarangkan anak saya. Nanti ingin punya anak nanti setelah usia anak saya sudah 3 tahun, katanya, Bu. Baik Bu, Pak, apakah sebelumnya sudah mengetahui tentang jenis-jenis alat kontrasepsi? Ibu, saya dan suami belum mengetahui dari jenis-jenis kontrasepsi tersebut, Bu. Baik Bu, saya akan menanyakan sebelumnya apakah Ibu sedang haid nggih? Iya, Bu, hari ini saya sedang haid, yaitu hari pertama, Bu. Untuk lama haidnya berapa nggih Bu? Riwayat haid saya itu 5 sampai 7 hari, Bu. Untuk siklus haidnya apakah teratur atau tidak nggih Bu? Untuk siklus haid saya teratur, Bu. Untuk sekarang anak ibu berapa nggih? Dan untuk riwayat persalinannya bagaimana? Apakah normal atau sesar? Anak saya sekarang 1, Bu, dan usianya 1 tahun. Untuk riwayat persalinan saya itu normal, Bu. Baik Bu, untuk selanjutnya saya jelaskan dulu tentang alat-alat kontrasepsinya nggih. Baik, Bu. Baik Bu, apakah sebelumnya Ibu pernah menggunakan alat kontrasepsi? Dulu pernah, Bu, menggunakan kondom. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang alat-alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi sendiri yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu alat kontrasepsi sederhana yang tanpa alat. Contohnya yaitu kalender, mal, kalender serviks, suhu basal, dan coitus interruptus atau senggama terputus. Lalu yang kedua yaitu sederhana dengan alat, ada kondom dan spermisid atau tisu. Lalu yang ketiga yaitu alat kontrasepsi modern, ada pil, suntik, dan kontak atau kontrasepsi mantap. Ada MUW dan MUP. Pak, Bu, di sini saya akan memberikan contoh alat-alat kontrasepsinya. Yang pertama di sini ada IUD. Jenisnya ada 3, yaitu Norplant, Lippes Loop, dan Copper T. Selanjutnya di sini ada pil, kemudian ada kondom, ada tisu atau intravak, dan ada suntik progestin dan kombinasi. Baik Ibu dan Bapak, dari semua yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari penjelasan Ibu dan semuanya tadi, saya dan suami sudah mengerti, Bu, apa yang telah dijelaskannya. Baik Ibu, karena tadi Ibu sudah jelas, apakah Ibu dan suami sudah memutuskan untuk memakai alat kontrasepsi yang mana nggih? Sebentar ya, Bu Bidan, saya rundingan dengan suami saya dulu. Kak, ini enaknya saya pakai yang mana ya, Pak? Karena kan anak pertama kita itu masih 1 tahun, terus dan masih menyusui. Itu gimana, Pak? Menurut Bapak, Bu, Ibu menggunakan KB ini aja nggih, Bu, pakai pil. Baik, nanti saya menggunakan pil progestin aja ya, Pak. Ya, Iya, Bu. nanti saya tanyakan ke Bu Bidan dulu untuk gimana caranya meminum dan efek sampingnya. Iya, Bu. Baik, Bu, saya dan suami sudah memutuskan saya ingin menggunakan KB yang berjenis pil progestin, Bu. Terus kemudian untuk pil progestin sendiri itu gimana, Ibu, cara kerjanya, dan untuk efek sampingnya itu bagaimana? Baik Ibu, karena tadi Ibu ingin memakai pil progestin, saya akan menjelaskan sedikit tentang pil progestin, yaitu pil yang mengandung hanya progestin saja, cocok untuk perempuan yang menyusui yang ingin memakai pil KB. Kemudian sangat efektif pada masa laktasi, dosisnya juga rendah Bu, tidak menurunkan produksi ASI, tidak memberikan efek samping, dan efek samping yang utama yaitu gangguan perdarahan pecah atau spotting, dan perdarahan tidak teratur. Lalu bisa juga dipakai sebagai kontrasepsi darurat. Untuk jenis-jenis pilnya sendiri yaitu kemasan dengan isi 35 pil. Ada juga kemasan dengan isi 28 pil. Untuk cara kerja pilnya yaitu menekan sekresi gonadotropin dan sintesis steroid seks di ovarium tidak begitu kuat. Lalu endometrium mengalami transformasi lebih awal sehingga implantasi lebih sulit. Lalu mengentalkan leher serviks sehingga menghambat penetrasi sperma.
dan mengubah motilitas tuba sehingga transportasi sperma terganggu. Keuntungannya tadi sudah sedikit saya jelaskan, yaitu sangat efektif bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mempengaruhi ASI, kesuburan cepat kembali, nyaman dan mudah digunakan. Kemudian efek sampingnya juga sedikit. Dan untuk keuntungan yang lain yaitu mengurangi nyeri haid dan mengurangi jumlah darah haid dan menurunkan tingkat anemia. Untuk keterbatasannya yaitu peningkatan atau penurunan berat badan dan harus digunakan setiap hari pada waktu yang sama. Bila lupa satu pil saja, kegagalan menjadi lebih besar. Untuk cara minum pilnya sendiri Bu, yaitu minum satu pil setiap hari pada waktu yang sama. Paket berisi 28 pil. Setelah semua pil dalam satu paket habis, lanjutkan dengan paket yang baru pada hari berikutnya. Jika lupa minum pil, minum satu pil segera ketika ingat, atau minum pil berikutnya sesuai dengan jadwal, dan lanjutkan minum pil seperti biasa satu setiap hari. Jika lupa minum 2 pil atau lebih, atau terlambat memulai paket 2 hari atau lebih, sebaiknya hindari senggama atau pakai kondom selama 7 hari dan lewati pil tidak aktif dan langsung lanjut ke paket yang baru. Baik Ibu, ini adalah contoh pil yang 28 pil. Untuk cara minumnya sendiri yaitu dari garis kuning kemudian ke bawah diteruskan sampai pilnya habis. Baik Bu, Pak, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas Bu, dan saya dan suami mantap ingin menggunakan KB itu yang berjenis pil progestin Bu. Baik Bu, karena Ibu sudah mantap ingin memakai alat kontrasepsi pil progestin, dari penjelasan tadi apakah Ibu bisa menjelaskan kembali? Baik Bu, saya akan menjelaskan untuk pil progestin sendiri itu yaitu pil yang hanya terdiri dari progestin dan tidak mengurangi dari ASI, dan cara minumnya itu diminum di setiap hari pada jam yang sama. Kalau apabila saya lupa untuk minum pilnya itu, maka nanti minum pil segera ingat, terus minum pil berikutnya sesuai dengan jadwal, kemudian melanjutkan minum pil seperti biasa satu setiap harinya. Apabila lupa minum 2 pil atau lebih, atau terlambat mulai paket 2 hari atau lebih, terus kemudian apabila lupa untuk menggunakan KB yang lainnya, semisal cadangan, yaitu menggunakan kondom. Baik Ibu, di sini saya akan memberikan pilnya. Lalu Ibu bisa membelinya di apotek atau di klinik terdekat. Jika Ibu ada keluhan, Ibu bisa datang sewaktu-waktu ke sini. Baik Ibu, terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Terima kasih ya Bu, saya dan suami pamit dulu.